Lebih baik kita cari jiwa. Bagaimana kita boleh isi firman Tuhan kepada orang. Dan dalam itu Yesus ini firman Tuhan bilang, memang pasti ini Allah ada serta sama kita. Kalau kita dalam kehendak Dia, kita pasti dapat Dia punya kekuatan. Dapat dia punya rapi, dapat dia punya hiburan, dapat semua dia mau berikan kepada kita. Damai, sejahtera, sukacita. Kalau kita dalam dia, dalam kehendak dia, kita sementara di bumi ini. Dan kita mau pegang dia punya janjian di sini dia janji kepada orang mau dalam dia. Mau latihan, mau membuat dia punya tujuan. Dia kehendak dia. Dia berikan janji. Jangan takut. Saya mau ucap shalom kepada kita semua. Ya, memang Yesus baik. Kita bisa hadir di tempat ini satu kali lagi daripada perjalanan jauh. Dan mungkin dalam 2 bulan ini belum habis kita pergi berjalan. Besok kita ada rancangan mau ke Semarang sama Pastor Manik dan 2 hari di sana. Tetapi mungkin dalam daging kita mungkin rasa capek sekali, tetapi kita bukan mau pegang kekuatan daging, kekuatan diri sendiri, tetapi mau terus terima kekuatan dari Dia. Amin. Ya, kita daripada bulan Desember kita turun daripada Amerika ke sini, dan daripada sini kita ke Batam. Ada 10 hari, mungkin 1 minggu di situ, ke Dumai, kampung istri saya. Dan daripada situ kita masuk Malaysia, ada 2 minggu di sana. 2 hari di Singapura, balik ke Malaysia. Lepas balik ke Dumai, naik ke Medan. Dan sekarang kita ada di sini. Itu banyak perjalanan luar biasa. Dan terima kasih kita tidak ada berapa penyakit atau sakit dalam badan, rasa letih. Anak saya memang masih semangat, puji Tuhan. Biasa kita punya anak mungkin rasa bosan, rasa letih, tetapi puji Tuhan anak saya ada dalam perjalanan ini ada baiklah. Ya, ini luar biasa. Dalam malam ini saya mau bawa dari satu firman daripada Filipi. Mari kita baca daripada Filipi. Filipi pasal 4 ayat 13. Dalam bahasa Inggris saya baca dulu, lepas ada orang boleh baca dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dia bilang, I can do everything through Him who gives me strength. Segala perkara dalam kamu yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Memang mungkin semua orang tahu ayat ini ayat ya ada famous, ada ternama, ada terkenal ya, ada ayat terkenal. Dan juga saya selalu menerima kekuatan lewat ayat ini. Kadang-kadang kita rasa letih sampai sekarang saya mungkin rasa letih sudah banyak perjalanan. Saya bukan muda sama
seperti dulu. Saya bisa jalan terus. Saya sudah 62 dan mungkin kita sudah ada umur tinggi sedikit. Kita punya badan mungkin mau seperti dulu. Kita ada banyak tenaga, ada banyak semangat, dan kita sudah ada umur sedikit, kita rasa letih. Dan lebih dalam itu kita ambil kekuatan daripada Dia, daripada Yesus. Yesus ini janjian daripada Paulus. Kalau kita baca ini perjalanan Paulus itu luar biasa. Kita tidak bisa berbanding daripada dia. Dia punya semangat untuk Tuhan luar biasa. Tapi bukan kita tidak bisa sampai kita mau maju seperti dia dalam dunia ini, tapi dia punya saksi luar biasa atas semua orang. Tadi kita pergi ada kunjungi satu kawan dekat mana itu? Dekat pelabuhan dekat kapal kita berangkat ke Batam. Tempat itu di mana? Tanjung Priok, ya, di sana. Ada kunjungi sama kawan kita dari NGA. Dan waktu itu saya fikir ini Yesus memang semangat, memang dia Tuhan. Kalau melayani dia luar biasa. Tetapi kita ada saksi atas Yesus dalam Paulus. Paulus dia punya saksi. Paulus memang tidak Tuhan, dia manusia biasa. Dan saksi Paulus dia berikan satu bukti manusia juga bisa berbanding sama Yesus. Dia punya pelayanan bisa sama Yesus. Kalau kita tidak ada Paulus, mungkin kita semua menyerah. Yesus dia Tuhan memang, bagaimana saya melayani seperti dia. Tetapi Paulus dia berikan saksi luar biasa. Paulus dia punya melayani hampir sama Yesus. Semangat terus. Menjangkau jiwa, cari jiwa, berikan Injil Yesus kepada dunia. Itulah Paulus dia punya fikiran. Saya mau sampai ujung bumi. So Yesus dia berikan peraturan itu kepada gereja. Bawa berita baik sampai ujung bumi. Akhirnya ini Paulus dia tulis, saya mau ke Spanyol, ke negara Spanyol. Negara Spanyol dia unjung waktu itu menjajah Roma, dan Roma dia punya kuasa sampai Spanyol, negara Spanyol, Spain. Paulus dia bilang saya mau ke sana sampai ujung batasan Roma. Memang waktu itu orang tak kenal ini Amerika Selatan, Amerika Utara. Tetapi Paulus dia punya tujuan, semangat sama Yesus. Tadi saya fikir ni, kalau Yesus kita punya saksi ada. Tetapi kalau kita tidak ada saksi Paulus, bagaimana mungkin kita buat banyak alasan, Yesus dia Tuhan, memang dia bisa melakukan itu. Tapi Paulus dia punya tujuan sama Yesus, mau sama Yesus lah. Sampai apa Yesus bilang? Yesus bilang mengikuti aku sama aku mengikuti Yesus. Luar biasa Paulus. Sini dia berikan semangat, berikan dia memang mengaku diri. Saya bisa melakukan segala sesuatu dalam dia. Tetapi kita harus mengerti apa kita mau buat. Kalau kita tak tahu firman Tuhan, tak kenal janjian dan peraturan daripada Yesus, daripada firman Tuhan, bagaimana kita mau melakukan segala semua. Ini bukan untuk dunia, tetapi untuk dia. Melakukan untuk kerjaan Allah. Saya bisa melakukan segala semua dalam dia.
Ya, dalam hidupan saya, saya sudah melewati banyak mukjizat dalam diri sendiri, mukjizat dalam keluarga, mukjizat dalam melayani, dan dalam Yesus kita bisa sama seperti Paulus bilang, kita bisa bisa melakukan semua dalam Dia. Mari kita pindah ke Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 10. Dalam bahasa Inggris dibilang, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." Bahasa English? Janganlah takut, sebab aku menyertai kau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, haleluya. Memang itulah memang daripada Alkitab ini kita boleh dapat banyak perjanjian kepada kita. Ini satu janjian luar biasa juga. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, tak tahu bagaimana, mungkin mau melewati susahan, deritaan, atau kesenangan, itu janji itu, Allah akan sertai sama kita. Dia ada sama kita. Dia mau berikan kekuatan. Dia mau serta sama kita, jalan sama kita. Itu janjian luar biasa. Kalau kita pegang dan dia bilang, saya akan jadi kekuatanmu. Saya akan pegang tanganmu. Apa kita perlu dalam dunia ini? Apa sebab kita mau takut apapun? Kalau kita kalau dia sama kita, dia samping kita, apa sebab kita mau takut? Takut apa? Jadi kita di Medan, ya saya ada kawan kita, dia sudah bawa kita ke bukit. Dan di situ dia mau panggil ini itu orang mau bawa kita terjun daripada bukit itu. Dan memang ini orang dia pegang kita pakai sayap dan kita terjun daripada bukit itu. Dalam hati saya bilang, untuk apa saya mau buat itu? Kalau kita mau melewati bahaya, memang Yesus bilang, ini janji sama kita, Yesus memang mau sama kita. Tapi untuk apa saya mau pilih untuk kesenangan hati saya mau pilih ini kebahayaan. Saya bilang, kalau saya tak mau ini, untuk apa saya mau bunuh diri untuk kesenangan, untuk gembira-gembira saja. Saya bilang, itu tak perlu. Kalau saya mau mati untuk Yesus, mungkin masuk kampung Muslim, lepas dia hantam saya dan saya bunuh di situ, itu saya bisa. Saya sudah siap. Kalau saya mau untuk kesenangan terjun daripada bukit itu, tak mau lah. Lepas dia mau paksa anak saya juga. Lepas saya bilang, ini kita tak maulah. Untuk apa kita membahayakan diri untuk dunia.
Kalau kita mau masuk kebahayaan, untuk Yesus saja. Amin. Yesus saja. Lihat hidupan Paulus. Masuk tempat dia paling batu, apa dia panggil paling batu? Dia melempar batu sampai dia mati. Tarik dia keluar daripada kota itu, lepas itu dia bangun. Dia sudah tenggelam dalam laut berapa kali. Kalau kita mau ikut cari kebahayaan, bukan untuk kesenangan, dari dapat happy saja, tapi kita mau cari itu kebahayaan untuk kerjaan Allah, untuk dapat jiwa. Paulus dia bisa masuk tempat bahaya untuk menjangkau jiwa. Sebab jiwa yang penting dalam dalam dunia ini jiwa. Bukan kesenangan. Senangan nanti lenyap, habis itu. Nanti kita cari lagi. Kita lihat dalam YouTube ini orang dia boleh buat kebahayaan terus. Nanti apa? Nanti dia cari lagi. Tapi kita mau melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kehendak Allah, cari itu. Apa dia janji di sini? Walaupun ini daripada perjanjian lama, dan ini tulisan ya kebanyakan untuk orang Yahudi. Kalau Yesaya dia nabi untuk orang Yahudi, tetapi ini Tuhan sama. Ini Tuhan bawa orang Yahudi dan Tuhan bawa orang Kristen sama. Dan janjian itu kepada kita juga, kita bisa ambil. Paulus dibilang ini janjian semua kepada orang Yahudi, jadi janjian untuk orang kita. Sebab Abraham dia bapa kita. Kita masuk dalam warisan dia. Warisan Abraham. Ini semua janji-janji untuk kita. Dia bisa percaya Allah dia mau sama kita. Tapi kita mau mengerti apa Allah mau dalam dunia ini, dalam hidupan saya. Apa dia mau saya melakukan? Ambil itu. Dari saya, waktu saya muda, saya dalam angkatan laut. Waktu itu saya memang semangat untuk ikut ibadah. Mana ibadah pun saya ikut. Cari ibadah. Saya mau belajar firman Tuhan. Dan ada satu ibadah, saya dengar suara itu. Suara itu datang, dia bilang serahkan diri kepada misi. Kepada mission untuk menjangkau jiwa. Waktu itu saya mengerti ini daripada Roh Kudus. Kenapa saya mengerti ini daripada Roh Kudus? Sebab Yesus sudah memberi tujuan ini peraturan kepada gereja, kepada kita. Pergilah sampai seluruh bumi dan memberitakan Injil kepada semua makhluk, kepada manusia semua. Saya tahu itu suara daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Lepas saya cepat jawab, saya menyerah. Saya beri hidupan saya kepada Yesus, kepada tujuan itu. Ya, sampai saya sudah tunggu saya punya tujuan. Dulu saya ingat saya mau habis kuliah, mau habis angkatan laut, mau masuk kuliah dan jadi kerja bagus dan gaji bagus. Tetapi daripada situ saya dengar suara itu, tujuan saya bawa saya sampai di sinilah. Di sini sampai Indonesia, sampai Malaysia, sampai Singapura, sampai di banyak negara di Asia. Untuk dia, kita harus mengerti apa dia mau kita melakukan. Apa dia mau kita melakukan. Kalau kita tak tahu bagaimana,
Dia mau pimpin kita. Dia mau tolong kita. Dia mau berikan kekuatan untuk melewati segala semua dalam Dia. Kalau hari itu saya terjun daripada bukit itu, ikut itu orang pakai sayap, ya saya ingat memang ini orang dia biasa bawa orang daripada bukit itu ke bawah. Saya ingat saya memang selamat, tapi ada kebahayaan memang. Saya untuk apa? Yesus bukan panggil saya ikut itu. Ada pernah baca di sini, ini kita ikut untuk kesenangan diri, kita mau ikut orang daripada bukit, turun daripada bukit itu. Ada tulis di sini. Banyak kita dalam dunia kita melakukan, tetapi tak ada guna. Lebih di Amerika, orang sekarang ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk berdoa, tidak ada semua. Persekutuan tak ada juga. Dia sibuk sama cari kesenangan. Dan mereka banyak lah. Football, nonton TV, pergi ke theater panggil apa? Bioskop. Tak bisa habis. Dia pergi cari kesenangan. Kalau keluarga saya kita jarang makan luar. Kalau ada orang dia bagi undangan untuk kita makan luar, kita makan luar. Luar daripada itu kita makan di rumah. Kalau nonton football, saya tak pernah buka TV dalam rumah saya nonton football, basketball semua. Hari itu kita kebeda, ada orang dia tanya saya, kamu dari mana? Saya bilang Tulsa. Langsung dia tahu ini Oklahoma Thunder daripada Tulsa. Dia tahu. Saya tak apa tahu. Ini orang main ini apa tim panggil apa? Hah? Basket, bukan tim ini dia kelompok main basket. Hah? Ini ada satu tim dari Tulsa, Oklahoma. Dia tahu. Saya tak apa tahu. Ini kota saya. Saya tak ikut lah. Tak ikut. Lebih baik kita cari jiwa. Bagaimana kita boleh isi firman Tuhan kepada orang. Dan dalam itu Yesus ini firman Tuhan bilang, memang pasti ini Allah ada serta sama kita. Kalau kita dalam kehendak Dia, kita pasti dapat Dia punya kekuatan, dapat Dia punya rapi, dapat Dia punya hiburan, dapat semua Dia mau berikan kepada kita. Damai, sejahtera, sukacita. Kalau kita dalam Dia, dalam kehendak Dia, kita sementara di bumi ini. Dan kita mau pegang Dia punya janjian di sini Dia janji kepada orang mau dalam Dia, mau latihan, mau membuat Dia punya tujuan. Dia kehendak Dia berikan janji, jangan takut. Ya memang mungkin dalam Yesus kita melayani Dia ada ketakutan. Ada ketakutan. Hari itu Nora ini sudah berapa tahun lewat ini, Nora sama saya sama satu orang, kita di kerja belakang daripada orang bukan orang polisi, tapi saya sudah kalau Malaysia saya selalu mau berikan perjanjian baru kepada ustaz imam. So, kita kalau Malaysia kita boleh lihat dia pakai ni serban dan saya selalu datang kepada dia, tunjuk itu perjanjian baru ini kitab Injil, dan saya tanya, kamu mau ini atau tidak ini kitab Injil? Kebanyakan ambil. Saya pergi lihat pandang dalam masjid, dan di situ saya lihat imam di situ. Saya tanya, mau satu kitab Injil?
kebanyakan dia mau. Waktu itu susah, kalau mau cari perjanjian baru untuk orang Muslim susah. Sekarang dia bisa buka ini HP, dia bisa baca. Kalau kitab Injil dia bisa baca. Dulu susah. Dan ada satu waktu kita melewati satu masjid dan saya lihat dalam masjid itu, tidak lihat dia punya imam. Saya taruh kitab Injil dalam di tangga masuk masjid di situ. Lepas itu kita jalan. Nanti ada orang kerja belakang kita, dia panggil benti. Dan saya benti keluar daripada mobil itu, mungkin ada mungkin 8 orang di sekeliling mobil kita. Lepas dia tanya saya, kenapa saya taruh buku itu? Saya bilang ini perjanjian, ini kitab Injil. Tak ada masalah, ini orang Muslim juga sokong kitab Injil. Ini dalam Al-Quran dia sokong. Lepas itu dia bawa ke kita ke kantor polis. Dan ini Malaysia. Dan mungkin di situ kita rasa takut. Ada orang polisi dia investigasi kita. Ada orang banyak di situ tanya ini, tanya itu. Lepas luar biasa dalam kantor polis. Kantor polis ini semua dia punya pasukan, dia punya apa panggil ini, dia punya anggota, dia punya anggota di tempat polisi itu. Dia tanya saya, mana satu buku kamu taruh di tangga masjid? Lepas saya pergi, saya dah balik di mobil. Nanti saya ambil. Saya pergi ke mobil, ambil ini perjanjian baru banyak. Saya bagi kepada anggota di sini. Dari kantor polisi. Luar biasa. Tetapi waktu itu mungkin memang kita rasa takut. Apa mau jadi nanti kita tak tahu. Baik habis dia di kantor polisi, dia bawa kita di jabatan agama. Di situ dia interogasi lagi kita. Habis itu dia lepaskan kita. Waktu itu dia rasa takut. Tetapi janjian ini di Isaiah dan daripada Paulus, dia bilang kepada kita, dia akan sama kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita dalam kehendak dia. Kita mau cari kita dalam kehendak dia. Apa kehendak dia? Melayani dia. Melayani dia bukan satu cara, bukan saya punya cara, satu cara saja. Ada banyak cara untuk melayani dia. Kalau firman Tuhan, Paulus dia bilang ada rasul, ada guru, ada nabi, ada penginjil, ada yang lain 5, gembala. Ya, gembala. Positivity gembala. Ada gembala. Ada banyak cara, dan bukan habis itu 5 saja. Ada banyak cara untuk melayani dia. Sekarang kita ada banyak main music, ada orang main keyboard, ini overhead. Hari ini tak jalan, tetapi ada orang di situ. Ada orang di situ. Dia punya tugas di situ. Ada banyak cara, tapi kita mau lihat kita dalam kehendak dia, melayani dia. Lepas kita bisa ambil janjian daripada dia. Paulus bilang, memang Paulus dalam kehendak Allah, melayani Tuhan. Dalam kebahagiaan, dalam kesenangan, dia jalan terus. Dan dia bilang, Paulus dia bilang, saya bisa melewati segala sesuatu dalam kekuatan dia. Mari kita pindah daripada kata Yesus. Kata Yesus apa dia bilang di sini? Matius 19 ayat 26. Ayat 26.
apa Yesus bilang di sini? Yesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Haleluya. Haleluya. Ada orang baca dalam bahasa Indonesia. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, amen. Ya, memang kalau kita baca pasal itu, apa dia bilang? Ini ada satu orang kaya, dia datang kepada Yesus dan dia tanya Yesus, bagaimana saya bisa dapat hidup yang kekal? Yesus bilang, habis berbicara, Yesus bilang sama dia, jualkan segala hartamu semua, berikan kepada orang miskin dan ikut saya. Dan ini orang kaya itu, ada itu miskin. Dia bilang, sebelum itu dia bilang, saya sudah melakukan semua perintah daripada perjanjian lama. Untuk orang Yahudi, dia bilang, saya sudah melakukan semua. Yesus pandang dia dan dia bilang, hartamu ada ikatmu daripada kerajaan syurga. Jual semua. Bagi kepada orang miskin, ikut saya. Tapi ini orang kaya, dia dengar itu, jadi sedih, dia pergi. Kita tak tahu dia punya saksi habis itu. Dia mungkin ada dia sudah jual semua dan jadi ikut Yesus atau tidak, kita tak tahu dia punya saksi lagi. Tetapi ini budi Yesus datang kepada Yesus dan tanya, kalau ini orang tak bisa selamat, bagaimana manusia bisa selamat? Yesus jawab itu. Sama manusia tidak bisa jadi, tetapi sama Allah bisa. Semua bisa terjadi. Dia bukan keselamatan saja, tapi dia bilang semua bisa terjadi. Semua mungkin dalam dia. Semua mungkin. Kalau kita dalam dia, mungkin kita lihat ini satu halangan dalam hidupan kita. Kita rasa pahit saja. Bagaimana saya akan menang atas masalah ini? Mungkin kita rasa itu pahit sekali. Sama anak, sama keuangan, sama istri, sama suami, sama ibu bapa, sama saudara, sama tetangga. Di tempat kerja ada masalah. Tetapi kita dalam kehendak dia. Kita dalam kehendak dia. Dan kita percaya segala sesuatu akan jadi. Kalau kita dalam dia, segala sesuatu akan jadi. Kalau kita percaya, tak tahu berapa lama. Hari itu istri saya bilang sama saya, mari kita pulang ke Indonesia. Saya bilang, kalau tiket sekarang mahal sekali. Mari kita tunggu. Mungkin dia akan turun. Nanti kita bisa beli. Lepas ada satu jamaat daripada gereja kita ini Tulsa Indonesian Christian Church. Dia bilang, cari mungkin dari Dallas kamu bisa dapat lebih murah. Kita di internet kita cari. Dan dia punya tiket separuh daripada apa kita cari dulu. Dulu kita cari tiket ada 1.200 lebih. Tapi kita beli tiket ada 650. Separuh daripada dulu. Jadi mungkin sekarang tak jadi. Tetapi dalam Yesus, kalau dia mau kita melakukan segala hal, dia akan tolong. Dia akan tolong kita. Luar biasa. Hari ini mungkin tidak jadi, tetapi besok atau 1 tahun depan, atau 5 tahun depan, kita tak tahulah. Mungkin masalah terlalu besar.
Dan tetapi jangan menyerahkan diri kepada masalah itu. Tetapi pegang janjian daripada Tuhan. Dia akan menolong. Kita dalam Dia. Apa janjian tadi di Yesaya? Dia pegang di Allah mau serta sama kita. Dia mau samping kita. Dia mau bawa kita. Dia mau tolong kita. Dia mau pimpin kita. Kalau kita percaya, kita pegang janjian Dia. Di sini ini semua akan jadi kalau dalam Dia. Kalau sama manusia ada mustahil. Tetapi dalam Tuhan tidak ada. Kalau kita dalam Dia, semua sesuatu akan jadi dalam Dia. Mari kita baca daripada Markus. Markus 9 ayat 23. Ya, 23 dia bilang, if you can, Jesus said, everything is possible for him who believes. Bahasa Indonesia? Jawab Yesus, katamu, jika kau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, percaya. Apa arti ayat ini? Tadi ada orang, satu bapa dia bawa dia punya anak kepada Yesus. Anak itu ada sakit babi mungkin. Sakit dia merasukan setan lah. Masukkan setan, dia lompat dalam api, dia buat banyak bahaya untuk diri sendiri. Dan bapa tanya kepada Yesus, kalau kamu boleh sembuh anak saya. Yesus bilang, if I can, kalau saya boleh, saya bisa. Kalau kita percaya, Yesus bilang semua akan jadi. Semua akan jadi dalam Dia, semua akan jadi. Kita ada Tuhan yang luar biasa. Tuhan luar biasa. Dalam Dia akan semua akan jadi kalau kita percaya. Luar biasa. Kita ada rancangan untuk datang ke sini. Lihat ini Yesus, dia buka jalan untuk kita beli tiket. Dan memang daripada tiket itu ada lebih banyak biaya. Tadi saya bilang kita ke Jakarta, naik kapal dari Jakarta ke Batam, naik kapal lagi dari Batam ke Dumai, naik kapal lagi dari Dumai ke Melaka, naik bus ke Kuala Lumpur, naik bus ke Singapura. Ini semua banyak perjalanan, harus ada banyak biaya. Biaya ini luar biasa. Jadi Yesus tanggung semua. Saya bukan mau buat untuk diri sendiri kalau mau kesenangan, ya. Lebih baik saya cari ini kerja yang enak lah. Ada gaji besar. Dan kita boleh makan puas dan minum puas. Dan jalan ke mana kita mau pergi lah. Banyak di tempat di dunia ini ada indah sekali. Indah sekali. Kalau saya dalam dunia memang saya punya tujuan itu. Mau jalan ke banyak negara. Lihat tempat indah-indah. Tetapi heran. Amerika ada banyak tempat indah. Ada pernah dengar ni Grand Canyon. Grand Canyon. Ini tempat di Arizona, New Mexico di situ. Dia punya jurang. Bukan air terjun. Dia punya jurang. Jurang besar sekali. Dan dia punya batu-batu berwarna-warni. Indah sekali. Kalau orang datang ke Amerika, dia cari tempat itu.
Tetapi saya orang Amerika, saya tak pernah ke sana. Saya tak pernah ke sana. Niagara Falls juga. Niagara Falls ini dekat Canada, dekat Toronto di situ. Kalau ini mungkin lebih ternama, lebih orang kenal. Niagara Falls di situ, saya tak pernah ke sana. Dan kalau saya dalam dunia, memang saya mau cari itu. Banyak dalam dunia ini. Ini buatan Tuhan kita luar biasa. Dia punya buatan indah sekali. Tetapi saya ingat nanti dah. Saya di syurga lebih indah daripada sini. Lebih indah. Kalau nanti di syurga, kita di sana kita bisa istirahat dan santai-santai dan makan puas di sana sama Tuhan Yesus selama-lamanya, dan tempat tidak perlu lampu di situ, dapat cahaya daripada Allah, daripada Yesus. Itu saya tunggu. Bukan saya mau cari kesenangan di sini, tetapi cari Dia dan kehendak Dia, melayani Dia. Ya, mari mungkin saya tutup dari sini. Ya, luar biasa. Ya, hari ini kita ingat bagaimana saya bisa melakukan segala sesuatu dalam Dia. Kalau saya dalam kehendak Dia. Apa itu arti Paulus bilang? Sebab Paulus memang dalam kehendak Dia. Dia bukan mau cari kesenangan. Dia rajin cari jiwa. Dan Paulus dalam kehendak Allah. Dan dia bilang dalam kehendak Allah, saya bisa melakukan segala sesuatu. Mari kita masuk kehendak Dia. Dan kita bisa ambil kejanjian itu kepada kita. Dan kita akan melakukan segala sesuatu. Ya, puji Tuhan. Yesus baik. Mari kita berdoa.